Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Naisa dan Yumna dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini kami diberikan kesempatan untuk presentasi dalam matkul Pancasila yang diampu oleh Ibu Mega Primaningtyas SPDI MPDI yang bertemakan pelaksanaan UUD 1945. Pelaksanaan UUD 1945 dari masa ke masa. Konstitusi Indonesia. UUD 1945 telah melalui perjalanan panjang sejak awal kemerdekaan. Implementasinya berubah-ubah seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Indonesia. Masa awal kemerdekaan perjuangan menegakkan konstitusi. Perumusan UUD 1945 yaitu konstitusi dibentuk dengan semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan. Kemudian yang kedua, implementasi awal. Pemerintah berjuang menegakkan konstitusi di tengah ancaman kolonialisme dan perbedaan ideologi. Kemudian yang ketiga, konsolidasi demokrasi. Masa awal kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam memperkuat demokrasi berdasarkan UUD 1945. Kemudian, masa Orde Lama, tantangan demokrasi terpimpin. Yang pertama, konsep demokrasi terpimpin. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin menggantikan sistem multipartai dengan sistem Dwikora. Kemudian yang kedua, pengaruh ideologi komunis. Orde Lama dipengaruhi oleh ideologi komunis, membuat penerapan UUD 1945 mengalami distorsi. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan politik. Masa Orde Lama diwarnai oleh ketidakstabilan politik yang berdampak pada implementasi konstitusi. Kemudian, masa Orde Baru, konstitusi di bawah rezim otoritarian. Rezim otoriter. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menerapkan sistem politik yang otoritarian. Kemudian, instrumentalisasi konstitusi. UUD 1945 diinterpretasikan untuk mendukung dan melegitimasi rezim Orde Baru. Kemudian, ketiga, pembatasan demokrasi. Kekuasaan yang terpusat membatasi ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang terakhir, Claudia Alves. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi era reformasi dan transformasi konstitusi. Kemudian masa reformasi, mengembalikan makna konstitusi terbagi menjadi 3 yang akan dijelaskan oleh Mbak Yumna. Kepada Mbak Yumna saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Unaisa. Kita masuk pada slide ke-6. Masa reformasi, mengembalikan makna konstitusi. Yang pertama, amandemen UUD 1945. 4 kali amandemen dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, desentralisasi kekuasaan. Terjadi proses desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Yang ketiga, penguatan lembaga. Lembaga-lembaga negara baru dibentuk untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan. Kemudian, perubahan konstitusi. Memperkuat demokrasi. Itu jaminan hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945
memperkuat perlindungan dan pengajuan hak asasi manusia. Sistem saling mengawasi. Lembaga negara diberi peran untuk saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan. Pemilihan langsung. Presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian desentralisasi kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat. Oke. Kita masuk selanjutnya. Implementasi UUD 1945 di era baru. Harapan dan tantangan. Yang pertama, penegakan konstitusi. Memperkuat penegakan hukum dan supremasi konstitusi di semua tingkatan pemerintahan. Kemudian, demokratisasi berkelanjutan. Menjaga dan memperdalam proses demokratisasi di segala bidang kehidupan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keadilan. Menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian peran lembaga negara dalam menjaga konstitusi. Yang pertama, di sini dibagi menjadi 4, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan independen. Yang pertama, lembaga eksekutif melaksanakan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kemudian, lembaga legislatif yaitu membuat undang-undang yang sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, lembaga yudikatif menegakkan supremasi konstitusi melalui peradilan. Yang terakhir, lembaga independen yaitu bertugas untuk mengawasi dan menjaga pelaksanaan konstitusi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Kunci keberhasilan pelaksanaan UUD 1945. Yang pertama, pemantauan publik. Masyarakat berperan aktif memantau pelaksanaan konstitusi oleh pemerintah. Yang kedua, partisipasi politik. Masyarakat menyuarakan kepentingan dan tuntutan melalui advokasi kebijakan. Yang ketiga, advokasi kebijakan. Warga negara terlibat dalam proses politik untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional. Masuk pada selanjutnya, refleksi dan langkah ke depan, mewujudkan cita-cita konstitusi. Pelaksanaan UUD 1945 terus menghadapi tantangan, namun semangat mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan demokrasi harus tetap diperjuangkan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menjadikan konstitusi sebagai fondasi yang kokoh bagi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Baik, ini adalah referensinya. Terakhir, kami dan mungkin sampai di sini presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.